Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah kita tidak boleh membuat jarak antara buku dengan teknologi. Seolah-olah buku dan teknologi itu suatu hal yang tidak bisa bersama. Melanjutkan obrolan kita tadi ya Mas ya, tentang literasi minat baca. Nah ini selama ini kendala apa aja yang mungkin dialami sama Mas Imam dan teman-teman untuk mungkin memperjuangkan literasi minat baca di kalangan masyarakat Yogyakarta. Ya, jadi kita membuat kendalanya itu menjadi dua bagian, internal dan eksternal gitu. Untuk internal sendiri ini masuk dalam pengelolaan angkringan UY ya. Itu kita volunteernya. Jadi volunteernya ini karena sifatnya sukarela. Jadi mereka datang ketika bisa saja gitu. Tidak bisa menjadi tumpuan kita karena memang teman-teman bergiat di literasi ini memang tidak untuk dibayar gitu. Sehingga teman-teman harus berjibaku dengan aktivitas yang menjadi prioritasnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu di internalnya gitu. Sedangkan di eksternalnya mungkin kendala seperti teknis sih. Misalnya kita mau buat agenda tetapi kita kok nggak punya duit nih, gimana nih kayak gitu kan. Terus gimana itu Mas? Kita kan nggak mungkin ya narikin para volunteer ya. Teman-teman sudah mau menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran, tapi kok masih ditarikin duit kayak gitu. Jadi kita coba membuat semacam wirausaha bagaimana supaya keuntungannya ini kita nanti bisa untuk biaya operasional dan usaha yang kita bangun ini juga harus yang berkaitan dengan literasi supaya kita memang masih nyambung gitu loh. Ya salah satu usahanya kita juga jual buku. Jadi selagi kita punya koleksi buku tapi kita juga pengen menjual buku buat teman-teman yang supaya koleksinya pribadinya nambah tuh, kita menyediakan buku baru. Selain itu kemarin kita juga buat kedai kopi karena memang teman membaca itu biasanya kopi ya, karena dengan minum kopi kan katanya bisa melek lebih lama. Kalau diskusi bisa lebih lama dan membaca itu kan kecenderungannya lebih cepat membosankan, lebih cepat ngantuk. Nah harapannya dengan teman membaca ini teman-teman bisa lebih tertarik lagi untuk datang ke taman baca. Oh iya nih Mas, ngomong-ngomong soal volunteer tadi, volunteer di taman baca, mungkin barangkali nih teman-teman sobat kreatif semua ada nih yang tertarik buat jadi volunteer di taman baca tempatnya Mas Imam, itu caranya gimana Mas? Oh bisa banget, kita berkala kita mengadakan oprek. Jadi kita open recruitment buat teman-teman yang pengen berkontribusi di taman baca, silakan bisa bergabung. Nah ini biasanya kita buat informasinya di Instagram @angkringanuy. Nah sebenarnya kemarin bulan April, awal April tuh seharusnya kita oprek gitu, tapi karena pandemi jadi kita tunda sampai waktu yang tidak bisa diperkirakan nanti kapan berakhirnya. Oh iya, sebenarnya kemarin beberapa teman tuh juga ada itu yang nanyain terkait open recruitment-nya angkringan UY kayak gitu. Nah mungkin buat teman-teman semua bisa ditunggu dulu, mungkin nanti akan ada informasi selanjutnya lagi kalau opreknya diteruskan lagi gitu ya Mas ya. Siap. Terus ini nih Mas, untuk komunitas pegiat literasi. Nah di Jogja ini itu ada komunitas literasi apa aja nih Mas? Barangkali teman-teman mungkin yang nggak di wilayah Wedo, nanti di wilayah Gampeng atau Segan atau mana itu mau belajar, tapi kan karena mungkin jangkauannya jauh, mungkin bisa cari yang dekat. Itu di mana aja kira-kira kalau di Jogja? Iya, sebenarnya komunitas di Jogja itu banyak banget, tidak hanya literasi, tapi literasi pun juga banyak dan mungkin malah kita tidak tahu ternyata di situ ada komunitas dan lain sebagainya. Tetapi yang saya ikuti itu ada FTBM, yaitu Forum Taman Bacaan Masyarakat.
itu tingkatnya Kabupaten Sleman, dan sebenarnya di tingkat provinsi sampai nasional pun ada. Lalu saya juga ikut Duta Gemari Baca, itu dari agendanya Dompet Duafa, itu di bidang pendidikan, itu mengumpulkan pegiat-pegiat literasi yang isinya itu rata-rata anak muda mahasiswa itu, dan dia punya taman baca di wilayahnya masing-masing atau di kampusnya kayak gitu. Lalu kalau saya lihat juga banyak sih teman-teman, biasanya dia punya penerbit buku, terus dia punya taman baca, terus dia punya warung kopi, terus dia buat taman baca. Itu banyak sekali di Jogja. Terus ini nih Mas, kegiatannya kan tadi banyak komunitas-komunitas di Jogja, itu kegiatannya ada apa aja Mas di komunitas itu? Kalau misalnya di FTBM yang saya tahu itu ada arisan buku. Lalu seringkali nanti mengundang tokoh siapa untuk menjadi pembicara. Terus juga ada perpustakaan keliling yang itu biasanya setiap 2 minggu sekali di lapangan Dengkung Sleman. Lalu kalau misalnya di Duta Gemari Baca, kita biasanya siaran juga lewat Instagram. Jadi karena pandemi ini kita lebih banyak bertemu secara virtual, itu lewat Instagram live streaming itu. Terus juga kalau dulu sih sering kumpul itu dengan saling sharing terkait dengan aktivitasnya selama di literasi. Lalu biasanya kita buat project bersama yang sifatnya kolaborasi gitu. Itu misalnya projectnya ada project apa tuh Mas yang sama teman-teman? Salah satu projectnya yang paling sederhana adalah kita buat perpustakaan keliling. Misalnya kita buat lapak buku di sekitar alun-alun. Nah itu nanti isinya teman-teman nanti dari berbagai latar belakang, nanti ada yang dampingin, ada yang mendongeng, ada yang mewarnai dan lain sebagainya. Jadi kegiatannya banyak gitu ya Mas, nggak fokus ke baca buku gitu. Iya. Terus ini Mas, untuk target kan kita tahu sendiri di Indonesia itu tadi yang perbandingan orang yang rajin membaca itu 1:1000. Nah terus kira-kira target dari teman-teman yang sama-sama pegiat literasi untuk meningkatkan minat baca di Indonesia itu seperti apa, seberapa optimismenya? Karena mungkin kalau dilihat dari angka yang penelitian itu tadi kayaknya jauh banget gitu Mas, kalau dibandingkan negara lain. Kalau optimisme, saya sangat optimis. Kenapa? Karena Indonesia saat ini sedang mendapatkan bonus demografi, di mana warga Indonesia itu angkatan mudanya itu banyak gitu. Nah ini kan angkatan muda ini adalah orang-orang kaum terdidik gitu. Beda dengan orang tua kita dulu yang boleh jadi sekolahnya tidak sampai ke perguruan tinggi misalnya. Nah di sini yang perlu kita tekankan adalah kita tidak boleh membuat jarak antara buku dengan teknologi. Seolah-olah buku dan teknologi itu suatu hal yang tidak bisa bersama gitu. Ya, yang justru malah berkompetisi gitu ya Mas. Padahal menurutku ini bisa kita kolaborasikan. Misalnya seperti radio. Radio sekarang memang sudah tidak lagi trennya lagi, tetapi sekarang sudah ada namanya podcast gitu. Sama seperti radio, hanya saja bedanya kalau podcast itu bisa diputar sewaktu-waktu. Nah, sama halnya dengan membaca ini. Membaca saat ini sudah mulai ada e-book gitu. Dan sekarang sudah mulai banyak penerbit-penerbit indie, di mana penerbit sekarang itu banyak banget. Di Jogja sendiri mungkin sudah tidak bisa dihitung lagi untuk penerbit yang ada kayak gitu. Jadi salah satu caranya supaya menumbuhkan minat baca itu kita juga harus melek teknologi. Bagaimana kita bisa mendekatkan masyarakat dengan cara-cara yang lebih ringan, dengan teknologi yang lebih menarik dan tidak cepat membosankan. Nah itu tadi Sobat Kreatif, ada satu informasi, di Indonesia itu kita akan mendapatkan bonus demografi, kalau nggak salah di tahun 2035 ya Mas ya. Bonus demografi yang artinya angkatan muda itu punya angka paling tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak menyiapkan dari sekarang, nggak tahu mungkin kita akan jadi seperti apa kayak gitu. Nah salah satu cara menyiapkannya yaitu meningkatkan minat baca kita masing-masing. Nah itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Imam. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas selain yang tadi kita obrolkan, mungkin kesan pesan untuk Sobat Kreatif semua. Iya,
buat teman-teman dimanapun berada, jadikan membaca itu bukan sebatas meluangkan kalau ada waktu luang, tetapi bagaimana membaca itu adalah bagian dari kebutuhan kita, sehingga ketika kita tidak membaca itu ada sesuatu hal yang kurang di kehidupan kita, karena membaca itu merupakan jendela dunia. Nah, itu aja. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Cukup. Sobat Kreatif, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak siaran kami di W.TV Channel. Terima kasih juga kepada Mas Imam Sama-sama Mbak Nini yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita. Saya Nini undur diri dari ruang Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.